Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam pelajaran riset wafiyat. Saya semua kan di sini? Alhamdulillah. Langsung saja silakan ketua kelas dipimpin untuk membaca doa sebelum belajar. Kira Atikah silakan. Baik teman-teman, sebelum mulai kelas, lebih baiknya kita berdoa sesuai supaya masing-masing berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Semoga kita dapat bisa mendengarkan pelajaran lainnya. Untuk hari ini, Bu lihat kalian semua tapi ya alhamdulillah. Adakah yang tidak hadir hari ini? Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 48 ya, berlomba-lomba dalam kebaikan kita ini sudah menuntut ilmu. Begitu. Untuk hari ini materinya yaitu tentang teks editorial yang mencakup isi teks editorial, kalimat fakta dan kalimat opini yang ada di dalam teks editorial. Coba kalian perhatikan. Dengan melihat ini, apa yang ada di bayangan kalian tentang teks editorial? Belum tahu ya? Belum. Kalau kita lihat editor, ada yang tahu editor? Artinya apa? Enggak, Bu. Masukkan edit. Ya betul, pengedit, penyunting ya. Ya. Jadi kita buat pengertian. Ya, untuk teks editorial ini terdapat 3 kata kunci. Yang pertama, surat kabar. Yang kedua, pandangan redaksi. Dan yang ketiga, aktual dan faktual. Jadi kalau kita artikan, pengertian surat teks editorial yaitu berisi tentang surat kabar yang berisi tentang pandangan redaksi dan bersifat aktual dan faktual. Coba sekali lagi ya, apa itu pengertian teks editorial? Surat kabar, pandangan redaksi. Surat kabar yang berisi, ini tuh cuma kata kunci saja yang kalian harus ingat ya. Oh, ya, Bu. Ulangi lagi ya, apa itu pengertian teks editorial? Surat kabar yang berisi pandangan redaksi yang aktual dan faktual. Baik, nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang teks editorial. Teks editorial ini seringkali kita jumpai di beberapa koran atau media cetak lainnya. Jadi, apa itu teks editorial? Perhatikan ya. Teks editorial adalah kolom khusus dalam surat kabar yang berisikan tanggapan redaksi dari media yang bersangkutan terhadap suatu peristiwa aktual. Artinya, teks editorial adalah sebuah artikel atau teks dalam surat kabar yang berisi pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat. Apa saja isi teks editorial? Isi dalam teks editorial adalah menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas. Adapun isu tersebut bisa berupa masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya, masalah politik, dan masalah lainnya. Isi dalam teks editorial biasanya berskala nasional, menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, topik tulisan teks editorial selalu hangat, sedang berkembang, sedang dibicarakan masyarakat luas, bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Dan yang keempat,
Teks editorial menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Tujuan teks editorial yang pertama, mengajak pembaca untuk ikut berpikir dalam masalah, isu, atau topik yang sedang hangat di kehidupan sekitar. Yang kedua, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Lalu bagaimana perbedaan teks editorial dengan teks berita? Teks editorial adalah teks yang berupa opini untuk menanggapi suatu isu yang sedang terjadi di masyarakat. Jika teks berita bersifat objektif berdasarkan fakta dan peristiwa, teks editorial biasanya berupa pendapat yang sifatnya argumentatif dengan dukungan data. Selanjutnya, bagaimana membedakan kalimat opini dan kalimat fakta pada teks editorial? Yaitu dengan kata kunci untuk membedakan fakta dan opini jika dilihat dari struktur kalimatnya. Biasanya, fakta lebih cenderung tentang suatu kejadian yang sudah dipastikan kebenarannya, sedangkan opini biasanya berisi pendapat yang berupa usul, saran, dan nasihat. Selanjutnya ada kalimat fakta dan opini. Kalimat fakta. Coba kalian perhatikan kalimat fakta dan opini. Di sini kalimat fakta Gunung Fuji berada di Jepang. Apakah betul Gunung Fuji berada di Jepang? Betul. Ada yang pernah ke Jepang? Belum. Belum juga ya. Kemudian kalimat opini, tinggal di daerah pegunungan sangat aman. Jadi menurut ibu tinggal di daerah pegunungan sangat aman. Tetapi belum tentu menurut kalian tinggal di daerah pegunungan aman. Bisa jadi tinggal di daerah pegunungan kalian ada bencana. Jadi kalimat opini itu pendapat pribadi masing-masing. Ya. Coba contoh misalkan meja ini warna coklat. Itu merupakan kalimat fakta atau opini? Fakta. Betul ya, karena memang benar meja ini warna coklat, bukan warna hijau, bukan warna kuning. Kemudian meja ini buruk sekali. Itu merupakan kalimat fakta atau opini? Opini. Ya, betul ya. Karena menurut ibu buruk, belum tentu menurut kalian buruk. Sampai sini ada yang ingin bertanya atau yang masih bingung? Paham semua ya? Baik, kalau paham, ibu akan memberikan kalian contoh teks editorial. Kemudian kalian membuat 2 kelompok ya. 2 kelompok. Kalian menentukan isi dari teks editorial di sini dan menentukan kalimat fakta dan kalimat dikerjakan di muka, kemudian kalian presentasikan perwakilan dulu ya. Kan dulu kan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Boleh. 1, 2, 3, 4. Ini ya, Amanda, Irma, Ira, Anissa Fatma, Rizky, Syifanida, Hana, Hani, dan Haini. Ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, ini. Ya, Bu, jadi di belakang nanti ini dulu baru ini.
Boleh. Berdiri boleh. Anda tahu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan kelompok. Yang pertama, isi teks editorial itu peristiwa yang dialami Rio Haryanto tentang persiapan Rio Haryanto menjadi pembalap utama tim motor. Yang pertama ada kalimat fakta, yaitu ia menambahkan setelah hiruk pikuk permasalahan pendanaan sebelum ini, dia berfokus mempersiapkan diri baik fisik maupun teknis. Yang kedua ada kalimat opini yang kami temukan, itu saat ini saya lega bahwa karena dukungan dana sudah terpecahkan. Seperti itu, Bu. Bagaimana kelompok 2 setuju dengan penyampaian kelompok 1? Setuju. Baik, betul ya, kita apresiasi untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab. Nomor pertama itu isi teks editorial itu isinya apa? Tempatnya dia Haryanto menjadi pembalap utamanya tim Minor. Suaranya mau diitin lagi ya? Oke. Isi teks dari editorialnya itu kepastian Rio Haryanto menjadi pembalap utama tim Minor. Yang kedua, kalimat faktanya yaitu menurut pria asal Inggris itu negosiasi dengan Manor hingga saat ini terus berlanjut. Selanjutnya tahun lalu Roberto Merhi dan Alexander Rossi sempat berganti posisi, tapi yang kami inginkan adalah bagaimana Rio bisa menjadi pembalap utama. Nah, untuk faktanya, manajemen Rio, PT Gigi Sport baru membayarkan 3 juta euro dari total 15 juta euro yang diminta oleh Manor. Selanjutnya pada Selasa, Indah bersama Rio dan Kunset menemui pendiri PT Saratoga Investama Sedaya, Sandiaga Uno. Seperti itu. Baik, bagaimana tanggapan kelompok 1? Setuju Ibu ya? Kita apresiasi untuk kelompok 2. Baik, Ibu senang ya karena kalian cukup responsif, aktif, dan saling bekerja sama dengan baik. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan tugas rumah. Ibu sudah memberikan linknya kepada kedua kelas, nanti silakan diperhatikan dibagikan ke teman-temannya ya. Baik, Bu. Ya. Sampai sini, apa ada yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran kali ini? Jadi, apa itu teks editorial? Saya dulu. Baik, Fatma. Pengertian teks editorial yaitu surat kabar yang berisi pandangan redaksi yang bersifat aktual dan faktual. Ya, betul ya. Berarti teks editorial itu berisi tentang surat kabar. Bu, apa sih itu redaksi? Redaksi itu seperti Kompas, tahu Kompas? Tahu. Siana, Kompas. Nah, itu merupakan badan yang menerbitkan surat kabar. Jadi redaksi itu seperti itu. Paham, Bu? Baik. Ibu berpesan ya agar kalian membaca buku referensi dari perpustakaan, dari internet untuk kalian bacakan. Bu, apa sih pentingnya teks editorial dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Kira boleh? Irma. Pentingnya teks editorial di kehidupan sehari-hari kita bisa lebih menentukan seperti informasi berita yang lebih bersifat fakta dan membedakan fakta dengan opini. Ya betul ya, membantu kita juga untuk berpikir kritis tentang isu yang ada di sekitar kita. Nah, siapa tahu dengan kita ikut berpikir, siapa tahu kita bisa membawa perubahan. Jadi, Ibu rasa kalian cukup paham. Ibu akhiri saja pertemuan hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Silakan ketua kelas
untuk menutup pelajaran kali ini dan berdoa. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri kelas, ada baiknya kita membaca doa lebih dahulu. Doa ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.